yaitu ini ya, yaitu Kang Ojan mau mencoba membuat adonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kang Ojan, untuk pagi ini Kang Ojan mau mengerjakan sebuah pekerjaan, yaitu ini ya, yaitu Kang Ojan mau mencoba membuat aduan pasir dengan semen dengan baik dan benar. Nah, seperti apa untuk aduan Kang Ojan ini ya? Biar hasilnya bagus, ikuti Kang Ojan jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kang Ojan ya. Untuk pagi ini Kang Ojan mau melakukan sebuah pekerjaan, yaitu bagaimana caranya mengaduk pasir dengan semen. Nah, untuk bahan-bahan sebagai pondasi ya, pasangan bata merah atau plesteran dinding, pengecoran, pelestaran lantai ataupun pasang keramik sahabat Kang Ojan. Nah, ini sahabat Kang Ojan, tentunya daripada pondasi, pasang keramik dan lain-lain itu ada ukurannya tersendiri. Nah, ada ukuran sendiri antara pasir dengan semennya sahabat Kang Ojan ya. Nah, sahabat Kang Ojan ya, tentunya sebelum kita mengerjakan bagaimana cara mengaduk, kita siapkan dulu terlebih dahulu alat-alatnya, seperti ember, cangkul ataupun bak airnya sahabat Kang Ojan. Karena apa? Tanpa itu semua kita tidak bisa mengerjakan apa-apa gitu. Makanya kita harus sediakan dimana cangkul untuk mengaduk, serok untuk mengambil semennya, dan ember untuk mengangkat air ataupun menunjukkan tempat daripada aduan semen tersebut sahabat Kang Ojan. Nah, dan juga selain itu sahabat Kang Ojan, kita sediakan ayaan terlebih dahulu. Nah, kenapa harus sediakan ayaan? Ini penting sekali karena ayaan adalah untuk memilih pasir yang kotor atau banyak kerikil-kerikilnya. Makanya kita harus punya ayaan. Sebelum kita aduk, kita diayak dulu pasirnya sahabat Kang Ojan ya. Makanya harus diayak dulu, dan ayaan tersebut ukurannya masing-masing sesuai kebutuhan untuk apa aduan tersebut sahabat Kang Ojan. Nah, kita lihat sendiri kan, ini pasir. Ketika kita datangkan buah pasir itu masih kotor, masih ada campur kerikil-kerikilnya, dan bahkan ketika pasir itu sudah lama kita tumpuk, banyak rumput-rumputnya ataupun daun-daun kering yang lainnya, sehingga apa? Makanya harus disaring terlebih dahulu sahabat Kang Ojan, biar hasilnya halus dan merekat pada tembok ataupun apa yang kita kerjakan, baik pemasangan batu bata, pondasi maupun pelestaran dinding, pengecoran dan lain sebagainya sahabat Kang Ojan ya. Nah, sahabat Kang Ojan ya, sebelum semua alat-alat disiapkan dan pasirnya sudah diayak, jangan lupa semennya juga kita siapkan terlebih dahulu, karena tanpa semen kita namanya tidak ngaduk, atau mengolah olahan antara campuran pasir dan semen. Namun demikian sahabat Kang Ojan, bila mau membuat aduan, kita sesuaikan kebutuhannya. Sesuaikan kebutuhannya untuk apa aduan tersebut itu sahabat Kang Ojan. Lah, ini makanya Kang Ojan mau ngasih tahu pada sahabat-sahabat Kang Ojan semua. Nah,
Itu sahabat Kang Ojan ya. Jadi dalam aduan semen tentunya banyak berbagai aturan. Nah, karena ada yang namanya pondasi aduan semen dengan pasir yang akan digunakan untuk pondasi atau dasar bangunan. Nah, itu. Dan juga ada pasangan batu merah, ada plasteran dinding, ada pengecoran, ada plaster lantai maupun pasang keramik sahabat Kang. Makanya di situ ada aturannya masing-masing sahabat Kang. Nah, kita coba kita bahas ya satu persatu. Oke. Sahabat Kang. Ini yang pertama adalah untuk pondasi, aduan untuk pondasi ya. Kita atur antara 5 pasir banding 1, yaitu 5 cangkul pasir dengan 1 semen ya. Setelah itu kita kasih air secukupnya sesuai kebutuhan, dan karena untuk cor bisa agak yang basah atau lembek ndak apa-apa sahabat Kang Ojan. Nah, itu ukuran pondasi ya. Sekarang Kang Ojan akan menyampaikan dengan ukuran pasangan bata merah. Nah, sahabat Kang Ojan, kalau bata merah dengan ukuran aduan antara pasir dan semennya yaitu 6:1, di mana 6:1 yaitu 6 cangkul pasir dan 1 semen cangkul. Nah, setelah itu kita aduk dan kita kasih air secukupnya, lagi-lagi secukupnya, jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras. Nah, demikian ya. Lanjut kita bahas mengenai plasteran untuk dinding. Nah, untuk temboknya itu ada ukurannya sendiri, yaitu 5:1, di mana 5 pasir cangkul dan 1 semen cangkul. Nah, cara pengerjaannya sama, yaitu dengan menyesuaikan airnya sesuai kebutuhannya agar merekat dan tidak jatuh. Gitu sahabat Kang Ojan. Sekarang kita bahas untuk pengecoran. Nah, ini beda lagi kalau ini ya. Kalau pengecoran butuh yang namanya ngecor, berarti ada pasir 3 cangkul, 2 batu split dan 1 semen. Nah, karena ditambah batu split karena untuk mengecor sahabat Kang Ojan ya. Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa airnya juga yang cukup kalau untuk mengecor. Nah, kan sekarang untuk plaster lantai sahabat Kang Ojan. Nah, ini plaster lantai tentunya yang akan digunakan di bawah, makanya agak encer sedikit. Nah, itu biar nggak pecah, makanya dengan jumlah atau aturan 6:1, yaitu 6 pasirnya, 6 cangkul pasir dengan ukuran 1 cangkul semen. Tapi jangan lupa tetap sesuaikan untuk masalah airnya. Nah, itu sahabat Kang Ojan. Nah, ini masih ada satu lagi yang perlu kita ketahui lagi untuk ukuran pasang keramik sahabat Kang Ojan. Karena pasang keramik juga perlu yang namanya aduan pasir dengan semen sahabat Kang Ojan ya. Pasang keramik pun kita butuh yang namanya aduan pasir dan semen. Nah, makanya pasang keramik itu kita harus butuh aduan keramik dan semen, yaitu ukuran 5:1 sahabat Kang Ojan. Nah, sahabat Kang Ojan ya, tadi Kang Ojan sudah menyampaikan satu persatu
baik untuk aduan pondasi, pasang bata merah, plasteran dinding, pengecoran, plaster lantai maupun pasang keramik. Mengenai aduan, campuran aduan antara pasir dengan semennya, namun demikian harus berhati-hati dalam pengerjaannya cara mengaduk, sahabat Kang Ojan. Kenapa? Kalau tidak berhati-hati cara mengaduk nanti hasilnya tidak merata. Makanya kalau tidak merata mengakibatkan cepat rusak pada dinding maupun hasil daripada aduan tersebut. Karena apa? Karena kalau tidak merata ada yang kebagian semen dan tidak. Nah, itu sahabat Kang Ojan ya. Makanya dalam ketika membuat aduan antara pasir dan semen untuk bahan-bahan tersebut, untuk pengerjaan yang kita maksud harus yang rata cara mengaduknya, sahabat Kang Ojan ya, agar nanti hasilnya baik dan benar. Sekali lagi diaduk dengan rata agar menghasilkan aduan yang maksimal mungkin dan merata supaya hasilnya baik dan benar, sahabat Kang Ojan ya. Nah, demikian sahabat Kang Ojan ya, bagaimana cara untuk membuat aduan antara pasir dan semen dengan baik dan benar. Maka dari itu sahabat Kang Ojan harus perlu diperhatikan semua daripada langkah-langkah tersebut mengenai hal itu dengan sekecil apapun agar tidak salah, karena setiap kali salah akan rugi sendiri, hasilnya tidak baik. Makanya kita harus kerjakan dengan hati-hati dengan aturan yang berlaku. Demikian sahabat Kang Ojan ya. Nah, sahabat Kang Ojan, baru saja Kang Ojan sudah melakukan sebuah pekerjaan bagaimana caranya mengaduk pasir dan semen dengan ukuran yang benar sesuai kebutuhannya ya. Nah, sesuai kebutuhannya untuk apa paduan semen dan pasir itu. Nah, baru saja Kang Ojan sudah lakukan dan disitulah hasilnya seperti itu. Sahabat Kang Ojan, sampai di sini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan untuk ketemu lagi di lain waktu yang sama.